ada juga yang mungkin berhalangan gitu ya untuk pakai Zoom. Nah, ini teman-teman bisa nanti tonton kembali ya di Facebook grup TikTok Hood teman-teman. Gitu. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat juga nih di layar saat ini. Ini nih udah ada jadwal selama 1 minggu full teman-teman ya, selama 1 minggu. Yang bisa banget teman-teman ikutin setiap harinya teman-teman. Gitu ya. Teman-teman boleh di screenshot atau teman-teman juga boleh disimpan nih link yang akan dikirimkan melalui kolom chat oleh tim TikTok Shop teman-teman. Gitu ya. Dimulai di hari Senin gitu ya, di hari Senin dan hari Jumat kita selalu ada bootcamp teman-temannya untuk teman-teman seller yang baru berjualan di TikTok teman-teman. Ya pastinya juga nanti pembahasannya itu udah fokus ke fitur masing-masing fitur teman-teman. Ya kayak kalau misalkan di minggu ini kita lagi fokus ke fitur live streaming teman-teman. Gitu. Oke, ini kan karena sekarang juga udah tengah minggu nih teman-teman. Teman-teman bisa lihat jadwal di hari Kamis dan Jumat nih teman-temannya di minggu ini. Ya, akan ada 4 kelas lagi teman-temannya di jam 2 siang dan jam 4 sore. Ini teman-teman bisa sesuaikan mau ikut di kelas jam 2 atau di kelas jam 4 sore teman-teman. Ya, di Kamis nanti kita akan membahas tentang persiapan akhir tahun ini untuk teman-teman dan juga pembahasan tentang mode liburan di toko teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman yang udah planning mau liburan akhir tahun, liburan Nataru teman-teman, itu bisa dipersiapkan juga mode liburannya biar toko teman-teman juga tetap terhindar dari poin pelanggaran teman-teman. Kemudian di jam 4 sorenya kita akan membahas tentang program afiliasi teman-teman ya. Nah, nantinya akan membahas lebih ke program terbuka untuk teman-teman seller yang baru mau memulai menggunakan program afiliasi. Kemudian di hari Jumat jam 2 siang kita akan membahas live streaming, teman-temannya live streaming bootcamp di jam 2 siang. Lalu juga di jam 4 sorenya kita akan membahas tentang fitur shopping center di TikTok Shop. Kalau teman-teman tahu, sekarang di aplikasi TikTok nih di bawahnya teman-teman itu udah ada satu tab yang gambarnya tuh keranjang teman-temannya di mana teman-teman buyer bisa mencari produk teman-teman dengan kata kunci gitu ya melalui shopping center. Nah, pembahasan lengkapnya tentang shopping center akan ada di hari Jumat jam 4 sore. Jadi, jangan sampai ketinggalan kelas-kelas yang ada di hari Kamis dan Jumat ini, teman-teman. Gitu. Oke, selanjutnya aku juga mau infoin teman-temannya untuk saat ini TikTok Shop sudah memiliki channel official teman-temannya atau channel resmi di YouTube teman-teman. Biasanya banyak nih teman-teman yang tanya, Kak, ada nggak sih video untuk belajar gitu ya? Ada nggak sih konten-konten untuk dipelajari di YouTube gitu ya teman-teman? Nah sekarang teman-teman bisa langsung subscribe aja ya, nama YouTube-nya itu adalah TikTok Shop teman-teman. Nanti teman-teman bisa langsung lihat nih link yang dikirimkan melalui chat atau teman-teman boleh scan barcode yang ada di sini. Ya jangan lupa di-subscribe biar teman-teman nggak ketinggalan konten-konten edukasi yang baru dan juga konten-konten hiburan lainnya di YouTube channel TikTok Shop Official teman-teman. Gitu. Oke, selanjutnya sekarang pun juga teman-teman ya di sini tim edukasi juga mempersiapkan buku panduan untuk teman-teman seller nih. Ya, kadang suka ada yang tanya, Kak, aku boleh minta materinya nggak gitu ya? Kak, aku boleh minta slide-nya nggak nih dari webinar? Nah, teman-teman, tim TikTok Shop saat ini sudah mempersiapkan buku panduan untuk teman-teman. Ya, buku panduan untuk teman-teman terkait fitur, terkait pelanggaran, terkait cara mulai berjualan di TikTok Shop. Dan saat ini juga udah ada buku panduan edisi best practice, teman-teman, ya, atau praktik terbaik dalam penggunaan video pendek, live streaming, dan juga afiliasi. Ya, teman-teman bisa langsung download aja buku panduannya di Linktree Edukasi TikTok Shop, teman-teman. Gitu ya, teman-teman bisa langsung di-download, bisa langsung dipelajari lagi, teman-teman. Oke, kalau teman-teman udah punya Linktree-nya Edukasi TikTok Shop, itu udah lengkap semua informasi terbaru ada di sana, teman-teman ya. Gitu. Kemudian selain buku panduan, sekarang pun juga tim TikTok Shop sudah membuat newsletter teman-teman, ya, yang berisikan informasi-informasi tren terbaru di TikTok Shop teman-teman, ya. Jadi sini teman-teman bisa langsung melihat juga nih informasi terbaru yang ada di TikTok Shop, kemudian tipe konten yang lagi banyak dipakai itu seperti apa, gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman pun juga tetap terupdate nih dengan informasi atau tren-tren terbaru gitu ya di TikTok Shop dan juga bisa teman-teman implementasikan di toko teman-teman. Gitu ya, itu di situ juga teman-teman bisa langsung download aja ya newsletternya di Linktree Edukasi TikTok Shop teman-teman. Gitu.
Oke, selain itu tadi udah ada di YouTube, udah ada buku panduan. Nah, sekarang teman-teman, kita juga pengen teman-teman nih tahu kalau misalnya teman-teman mau cari informasi yang paling lengkap, informasi paling update gitu ya. Ini semua artikelnya ada di Seller Academy, teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mau baca informasi yang lebih detail terkait kebijakan-kebijakan di TikTok Shop, fitur-fitur terbaru gitu ya, atau mungkin penjelasan per fitur, itu teman-teman bisa banget pelajari melalui Seller Academy. Nah, ini teman-teman bisa langsung di-scan barcode-nya aja, boleh di-screenshot dulu nih biar nggak ketinggalan ya teman-teman. Bisa di-scan nanti setelah kelas juga nggak apa-apa teman-teman ya. Karena kalau misalkan teman-teman udah scan di sini, teman-teman bisa langsung diarahkan ke Seller Academy. Dan juga bisa teman-teman bisa langsung cari nih informasi yang pengen teman-teman cari itu apa sih? Itu udah ada search bar-nya teman-teman ya. Atau ada kolom pencariannya yang bisa teman-teman ketik dan sesuaikan dengan kata kunci yang pengen teman-teman cari. Contohnya teman-teman pengen cari informasi tentang fitur promosi, itu teman-teman bisa langsung cari aja di Seller Academy. Gitu teman-teman. Oke, selanjutnya aku mau infoin juga, di TikTok Shop saat ini sudah memiliki komunitas resmi teman-temannya yang bernama TikTok Hood. Nah, TikTok Hood di sini ada 2 platformnya teman-temannya atau 2 tempat nih di mana teman-teman bisa bergabung melalui grup Facebook atau grup LARK teman-teman. Ya, kalau di grup Facebook itu pasti teman-teman bisa lihat postingan-postingannya, teman-teman bisa lihat informasi-informasi dari sesama seller gitu ya. Nah, kalau di LARK ini lebih ke aplikasi untuk chat teman-temannya, mirip Telegram, mirip WhatsApp teman-teman. Tapi kalau LARK ini lebih ini teman-temannya lebih berbeda teman-temannya karena bisa langsung ikutan events-events yang ada di LARK tuh langsung teman-teman tinggal langsung join meeting aja, nggak harus pindah-pindah ke aplikasi lain gitu. Nah, ini nanti linknya juga akan di-share melalui kolom chat, jadi teman-teman nanti bisa langsung daftar ya. Lalu saat mendaftar jangan lupa untuk mencantumkan kode toko biar nanti dari tim TikTok Hood bisa langsung accept teman-teman. Gitu. Kemudian cara join ke LARK gimana sih Kak? Gitu ya. Nah, ini teman-teman bisa langsung coba di-download dulu aja aplikasinya. LARK teman-teman, jangan sampai salah aplikasi. Kemudian nanti teman-teman bisa langsung login, teman-teman sign in nih dengan nomor handphone teman-teman dan juga data diri teman-teman. Lalu setelah itu teman-teman bisa langsung scan QR code yang ada di sini. Ya, ini teman-teman boleh langsung di screenshot aja biar nggak ketinggalan. Ya, nanti teman-teman bisa langsung scan dan bisa langsung diarahkan untuk join ke grup LARK-nya. Jangan lupa juga untuk mencantumkan kode tokonya, teman-teman. Oke, kemudian tadi kan aku udah bahas tentang TikTok Hood teman-teman ya. TikTok Hood tuh ada apa aja sih? Nah, itu teman-teman bisa join di grup Facebook, bisa juga join di grup LARK-nya. Kemudian dari TikTok Hood pun juga memiliki events-events online yang bisa teman-teman ikutin. Kayak gini nih contohnya teman-teman ya, untuk acara pedas teman-temannya di hari Rabu sore ini, teman-temannya di jam 4 sore ini yang akan membahas tentang interaksi dengan pelanggan untuk meningkatkan penjualan gitu ya teman-teman ya, atau lebih ke customer service-nya teman-teman nih ya, teman-temannya gimana caranya untuk menjaga interaksi dengan para pembeli gitu teman-temannya biar bisa reorder lagi di toko teman-teman. Nah, itu teman-teman bisa langsung daftar untuk mengikuti kelas di jam 4 sore ini. Sip teman-teman. Nah, berikut adalah informasi-informasi yang aku sampaikan hari ini. Nanti kalau teman-teman punya pertanyaan, boleh langsung tuliskan pertanyaan teman-teman melalui kolom Q&A teman-teman ya, berbeda dengan kolom chat. Kolom chat itu untuk berinteraksi dengan para panelis, sedangkan kolom Q&A itu untuk menuliskan pertanyaan. Gitu. Oke teman-teman. Nah, pastinya hari ini juga aku nggak sendirian, teman-teman ya. Aku akan ditemani Kak Ria nih yang akan membawa materi hari ini. Oke deh, coba kita lihat Karya udah ready belum ya? Halo, Kak Ninin. Hai, halo siang Karya. Oke, kedengeran nggak suara aku nih, Kak? Jelas nggak? Kedengeran aman-aman Karya. Oke, siap. Oke, boleh di-spill dulu nggak sih Karya hari ini bakal bahas apa aja sih? Hari ini sebenarnya topik kita lumayan singkat ya, tapi tetap bermanfaat nih buat teman-teman seller. Kita bakal bahas ide-ide konten short video. Jadi sangat-sangat bisa teman-teman simak kalau misalnya ada yang bingung mau bikin video kayak gimana. Nah, yuk simak sampai habis materi hari ini. Betul, jadi ini bisa buat jadi tambahan ide teman-teman ya kalau teman-teman mau konten nih, disimpan kontennya buat akhir tahun ya Karya ya. Betul, betul banget kan ini. Oke deh, ini tempat layar dan suara dipersilakan untuk Kak Ria. Oke, siap. Aku share dulu ya, teman-teman ya.
Sip, udah kelihatan teman-teman ya, harusnya ya. Kalau misalnya nanti di pertengahan jalan suara aku nggak jelas, atau misalnya layar aku nge-freeze, itu boleh banget teman-teman infoin di kolom chat ya. Oke. Halo semuanya, selamat siang teman-teman seller. Terima kasih untuk waktunya sudah bergabung di webinar siang hari ini. Mungkin kalau misalnya ada yang belum ketemu sama aku, perkenalkan nama aku Ria dari tim TikTok Shop. Jujur aja nih, aku sampai deg-degan nih ketemu teman-teman hari ini, walaupun kita ketemunya online ya, gitu. Salam kenal semuanya, semoga kita sehat-sehat, karena ini minggu-minggu ini lagi zaman-zamannya radang nih, teman-teman, sakit tenggorokan segala macam lah, pilek. Semoga kita tetap sehat-sehat ya, teman-teman. Gimana kemarin 12-12-nya boleh juga sambil di-sharing ke teman-teman TikTok Shop, apakah oke, apakah ada yang perlu diperbaiki, dan lain-lain, sambil kita intermezzo sedikit gitu ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, tadi aku udah spill sedikit, apa sih, kita mau bahas apa sih nih Karya hari ini. Aku bakal share ke teman-teman gimana cara edit short video, atau mungkin sedikit ide konten short video, dan juga nanti ada tips and trick dari kita, jadi teman-teman boleh simak. Mau sambil dicatat juga boleh, atau kalau misalnya males nyatet, sambil di screenshot aja juga boleh. Sambil makan, sambil minum, terserah teman-teman ya, mau sambil rebahan juga oke. Jadi kita santai aja. Nah, sebelum kita ke bagian ide konten, teman-teman, di sini, aku mau kasih tahu dulu nih, teman-teman, kenapa sih Karya penting banget bikin short video untuk berjualan di TikTok Shop gitu. Mungkin kita balik lagi ke definisi. Sebenarnya TikTok Shop itu kan teman-teman berjualan dengan cara shoppertainment gitu ya, dimana kita harus membuat barang-barang yang kita jual bukan sekadar dijual aja gitu, tapi harus menarik juga, dimana sebenarnya ini juga menguntungkan untuk teman-teman. Jadi kita bisa leluasa bikin konten strategi marketingnya dan lain-lain gitu. Yang pertama di sini, tentu saja si short video ini atau konten video yang teman-teman bisa meningkatkan page view, yang mana berpeluang nanti si calon pembeli atau audiensnya ini membeli produknya teman-teman. Nah, gimana caranya biar si page view ini meningkat gitu ya? Teman-teman bisa nanti pas bikin short videonya itu sambil ditautkan atau disematkan produknya di keranjang kuning. Nah, itu jangan lupa, atau produk anchor gitu ya, biasanya kita sebutnya gitu. Terus selain itu nih teman-teman, biasanya kan kalau misalnya nanti page view-nya tuh udah meningkat, udah dikenal sama semua masuk nih ke FYP-nya orang-orang gitu ya. Sebenarnya juga untuk videonya teman-teman tuh udah masuk nih ke FYP orang-orang yang suka dengan tipe-tipe konten yang teman-teman bikin gitu. Tapi mungkin si kontennya itu belum mendapat exposure atau engagement yang tinggi gitu. Nah, engagement itu apa sih, Karya? Nah, engagement itu berupa komen, terus juga bookmark ya kalau di TikTok, terus juga bisa likes gitu. Nah, kenapa kita harus sematkan tadi produk-produk kita di short video kita? Tentunya nanti kalau misalnya videonya teman-teman itu viral atau membludak gitu ya ke netizen-netizen, tentu saja itu menambahkan volume orderan teman-teman ya. Itu make sense teman-teman ya. Jadi ketika kita bikin short video, terus produknya teman-teman tautkan keranjang kuning, videonya juga jadi viral nih ke orang-orang, tentu saja itu akan berpeluang lebih banyak untuk menjadi orderan atau pesanan untuk teman-teman gitu. Mungkin memang tidak 100%, tapi kita tetap optimis, misalnya yang ngelihat ada 1.000 atau mungkin 100.000, ya mungkin 10 atau 20%-nya kan lumayan teman-teman ya, untuk jadi cuan ke teman-temannya. Selain itu, yang ketiga di sini, tentu saja kalau misalnya nanti videonya juga udah viral, orang-orang juga udah lihat nih kontennya teman-teman yang super-super menarik itu, tentunya teman-teman akan mendapatkan followers gitu. Jadi selain tadi meningkatkan orderan, kalau misalnya si followersnya itu orang-orangnya itu sudah follow teman-teman, artinya mereka tuh sudah tertarik gitu ya. Dengan tertarik aja itu sudah mendapat nilai lebih untuk teman-teman. Jadi misalnya aku nih ngelihat video teman-teman di FYP 3 detik pertama gitu ya, wah ini apa ya, sangat menarik gitu. Ada keinginan mereka buat follow akunnya teman-teman, itu satu nilai plus juga. Terus juga biasanya kan kalau untuk follow itu
si followersnya akan mendapatkan notifikasi ketika teman-teman live, atau biasanya ada di inbox gitu ya teman-teman, yang sebelah kanan kalau nggak salah. Di atasnya itu ada icon teman-teman sedang live. Nah, itu juga salah satu nilai plus kenapa sih penting bikin short video gitu. Jadi si followersnya teman-teman bisa menjadi orang pertama yang tahu pas teman-teman itu live di TikTok Shop. Dan yang keempat, tentu saja dapat mengarahkan audiens langsung ke live. Jadi kalau misalnya teman-teman suka lihat-lihat di FYP nih, misalnya scroll-scroll produk-produk apa atau misalnya konten-konten apa, kan suka ada ya kalau misalnya icon profile picture-nya itu lagi lagi sedang live, atau misalnya yang bulat-bulat itu teman-teman yang ada tulisan live-nya itu. Nah, si followernya itu atau mungkin audiens atau mungkin calon pembelinya bisa langsung lihat jika teman-teman sedang melakukan siaran langsung atau live gitu teman-teman. Oke, nah ini pentingnya short video sebelum kita ke ide konten. Teman-teman boleh screenshot aja, terus juga dicatat juga boleh. Kenapa sih penting ya bikin si short video ini? Karena biasanya kalau misalnya kita cuman jualan aja gitu ya, cuman masukin di seller center gitu misalnya produknya, itu boring banget teman-teman ya. Maksudnya teman-teman harus memaksimalkan jualan di TikTok ini. Soalnya di sini doang nih teman-teman bisa jualan sambil bikin konten gitu. Jadi teman-teman sambil belajar-belajar gitu, analisa-analisa. Terus kita juga tahu market-market atau tren-tren apa aja sih yang sedang in di Indonesia gitu. Nah, selanjutnya kita lanjut ke beberapa ide konten yang bisa teman-teman bikin. Yang pertama, review produk. Biasanya kalau review produk ini ya paling singkat aja, namanya juga short video, teman-teman cukup 15 mungkin maksimal 30 detik ya, itu udah maksimal banget sih dari kita menyarankannya. Yang pertama review produk itu teman-teman bisa isi atau bisa bikin uji coba atau misalnya penjelasan khusus pada 2 atau lebih untuk produk-produk teman-teman yang ada di kategorinya tentu saja. Nah, ini kita lihat bareng-bareng teman-teman ya. Untuk contohnya tuh seperti apa? Semoga koneksi aku cepet ya, teman-teman ya. Nggak lemot. Super protektif banget. Oh, ternyata udah shockproof dan ada dot pattern-nya. Apalagi di bagian kameranya udah ada pelindung tambahan yang bisa dipakai untuk jadi sandaran waktu nonton. Kalau udah beres, tinggal dicetek lagi. Cakep banget ya. Ada casing baru dari Dewa Kucing. Oke, nah tadi kurang lebih kalau nggak salah 13 detik aja tuh teman-teman untuk kontennya gitu ya. Jadi nggak usah terlalu lama-lama juga nggak apa-apa teman-teman. Bisa langsung dimaksimalkan aja. Misalnya nih teman-teman jualan produknya tadi ya, contohnya case handphone, itu bisa dilihat detailnya seperti apa. Terus singkat aja, poin-poinnya aja. Mungkin teman-teman bisa bikin coret-coretannya dulu tuh, draft-draftnya dulu di kertas gitu ya, biar nanti pas voice over juga tidak salah ngomong gitu. Selanjutnya nih teman-teman, yang kedua, di sini ada persiapan dan proses produksi. Persiapan dan proses produksi ini biasanya tuh contohnya misalnya teman-teman menunjukkan gimana cara bikin produknya teman-teman, atau misalnya kalau teman-teman jauh dari warehouse-nya atau yang lain-lain ya, boleh kita kasih proses packing. Biasanya kan kalau untuk orang-orang tuh seneng banget ya teman-teman ngelihat proses packingnya kayak gimana, terus apa aja yang ada di dalam packagingnya, misalnya thank you card atau yang lain-lain. Contohnya lagi misalnya produk skincare atau mungkin makanan. Biasanya kalau makanan ya dari mulai kita beli cabai bisa, atau misalnya motong-motong basreng gitu teman-teman, boleh ya. Contohnya nih kita lihat di sini dari ini makanan nih kebetulan dari Sajojo Snack. Pengen nyoba seblaknya. Cus, langsung kirimin alamatmu sekarang. Kita kirim semua produk Sajodo Snack aja dah. Gak hanya seblaknya, langsung DM kita ya. BTW guys, aku udah lama banget nih gak ngeliatin konten proses pembuatan seblak Sajodo Snack. Kebetulan hari ini kita lagi produksi besar-besaran banget buat si seblak Sajodo Snack. Tapi sebelum itu guys, temenin kita dulu buat ngeprint resi orderan kalian. Aku udah lama banget kan guys gak ngomong kalian dulu yang benar-benar membludak
pabrik kita punya lift sendiri. Shop. Yuk guys, mari kita lihat. Pertama ya guys, seperti biasa kita bersihin dulu bahan-bahannya. Bahan-bahannya banyak banget guys. Oke, cukup teman-teman ya. Ini total durasinya 3 menit karena memang dia lumayan lumayan detail memperjelaskan produk-produknya. Cuman mungkin kenapa sih Kak kita harus bikin short video dengan tipe persiapan atau mungkin proses produksi gitu. Yang pertama gitu teman-teman ya, itu bisa membangun kepercayaan customer, di mana customer itu bisa langsung lihat sendiri prosesnya seperti apa. Terus juga kayak tadi si makanannya itu diolah dengan sangat higienis dan bersih. Kadang kan kalau misalnya kita mau beli sesuatu nih, belum tahu kualitasnya itu seperti apa, proses pembuatannya itu gimana, ada sedikit rasa worry gitu ya, atau khawatir apakah produknya itu bersih, apakah produknya itu higienis ketika proses produksinya. Nah, itulah salah satu manfaat kalau misalnya teman-teman membuat tipe konten dengan model proses atau persiapan produksi gitu. Selanjutnya, di sini yang ketiga ya, ada deskripsi produk secara mendalam. Beda nih sama yang tadi pertama kali, teman-teman. Kalau pertama kali kan tadi yang review singkat, cukup 15-30 detik aja. Nah, kalau yang ini, teman-teman bisa nge-review atau bikin video produk-produknya itu dijelaskan secara rinci. Dari mulai misalnya fungsi, atau mungkin bahan, atau mungkin kalau baju, cara cucinya juga boleh gitu ya, atau mungkin cocoknya digunakan pada saat ngapain nih gitu untuk si produk-produknya itu diceritain aja latar belakang secara jelas. Biasanya nih kalau misalnya teman-teman lewat di FYP-nya teman-teman, biasanya itu dari Kak Natasha Surya ya teman-teman, biasanya yang bikin konten-konten seperti itu. Nah, mari kita check it out. Ini pertama kalinya aku nyoba vakum basah sendiri yang bukan manggil jasa ya. Dan surprisingly it works very well. Ini hasilnya pekat sekali. Jadi jujur aja aku tuh dikasih hadiah sama Dirma. Mereka bilang silahkan coba, ini keluaran terbaru mereka, Dirma BY200. Jadi bentukannya memang cukup besar. Jadi ini ada tangki bersih, tangki kotor, dan ini sikatnya. Kabelnya sih cukup panjang, jadi 3 meter. Dan beratnya mungkin kurang lebih 2 kg kali ya. Jadi cara pakainya kita tuh isi tangki air bersihnya. Pakai air biasa aja, terus dicampur sama cairan yang udah dapet juga dari mereka. Udah gitu tinggal nyalain aja deh. Nah ini wattnya kurang lebih 400-850. Nah si sikatnya ini bisa kita pencet supaya keluarin airnya, jadi spraying gitu. Lalu ya udah kita tinggal tekan, ntar otomatis akan ngevakum. Jujur ini tenaga kita harus lumayan gede ya. Nah sofanya tuh abis divakum bukan kering banget, tapi itu tuh agak lembab dikit, udah lumayan kering lah. Air yang keluar itu juga suhunya hangat, pokoknya bisa dipakai antara di sofa, kasur, jok mobil. Nah kalau harganya itu 1,7 pas lagi aku live minggu sore tanggal 27 Agustus. Oke, jelas teman-teman ya. Ini durasi 1 menit, pas banget, sangat singkat sebenarnya ya, tapi sangat-sangat informatif gitu untuk si calon pembeli ini. Tadi kita udah lihat ya, si Kak Natasha Surya ini menjelaskan produk-produknya ini dari A sampai Z gitu, dari mulai dia dikirimin sama sellernya, terus juga cara penggunaannya gimana, manfaatnya apa aja, itulah yang disebut dengan deskripsi produk secara mendalam. Jadi kita bisa lihat tadi selain dia majang si produk-produknya, dia juga kasih tahu refill airnya juga, terus juga before after si sofanya itu kayak gimana, terus juga dia juga selipin sedikit kelemahan tadi ya, harus butuh tenaga dalam gitu katanya. Gitu teman-teman. Jadi mungkin si tipe konten yang deskripsi produk yang mendalam ini bisa teman-teman ikutin, atau misalnya mau cari referensi ya silakan lihat-lihat ke TikToknya ke Natasha Surya. Oke, nah tadi ada yang chat kalau misalnya hijab itu ada referensi apa enggak nih Karya gitu ya. Nah selanjutnya ini sangat cocok digunakan untuk produk-produk fashion. Sebenarnya cocok juga sih ke yang lain teman-teman ya. Mari kita simak. Nah ini yang sangat-sangat trennya tuh nggak mati-mati teman-teman ya. Kalau untuk si panduan dan tutorial ini. Tadi Kak siapa ya, sebentar aku lihat.
Kak Abdul Halim tanya kalau referensi ada kalau hijab ada referensi nggak Kak? Gini Kak Halim ya, bisa mengikuti tipe ide konten seperti panduan atau tutorial atau bahasa kerennya OOTD gitu ya. Biasanya kan nih sekarang kita udah lagi banyak banget event, itu mungkin kayak konser gitu teman-teman ya, festival-festival, terus juga museum date gitu kalau bahasa anak sekarang gitu ya. Jadi ke museum pakai baju apa, terus misalnya mau ketemu gebetan gitu pakai baju apa, dijelasin tuh teman-teman OOTD-nya kayak gimana sambil teman-teman soft selling sedikit produknya teman-teman gitu. Atau kalau misalnya mau lebih menarik lagi, misalnya outfit lamaran atau misalnya ketemu mertua dan lain-lain. Pokoknya teman-teman bisa sebutin aja step by step tutorial penggunaan, terus juga bisa jadi tips mix and match gitu. Biasanya kalau aksesoris gitu, kalau aksesoris kan dia biasanya kecil teman-teman ya, tidak kelihatan kayak baju gitu. Ya bolehlah kita zoom sedikit, misalnya kayak what's in my bag gitu, atau misalnya tas ke kantor, nah teman-teman selipin tuh sedikit, misalnya pouch yang teman-teman jual, atau misalnya aksesoris-aksesoris yang teman-teman bawa, misalnya jepitan, dan lain-lain. Gitu teman-teman ya. Ini sih menurut aku, si tutorial panduan ini sangat-sangat bisa teman-teman ikutin, karena memang yang aku rasain trennya itu nggak mati-mati teman-teman, akan ada lagi, tren lagi, gitu. Nah, contohnya nih, mari kita lihat. Gitu. Nah, tadi contohnya outfit nonton konser. Kalau misalnya teman-teman mau contek ide-idenya gitu ya, boleh nih. Kan kita kayaknya 3 bulan lagi tuh, bulan Maret ada konser Blackpink ya. Kalau nggak salah gitu ya, aku boleh banget teman-teman ikutin trennya gitu ya. Karena kan lagi banyak banget diperbincangkan konser-konser ini. Boleh sih diselip-selipin soft selling-nya, kalau konser Blackpink tuh bagusnya kayak gimana sih, kayak gitu. Terus rekomendasi dari teman-teman tuh apa sih, dan lain-lain. Kalau misalnya, ini ada juga yang tanya dari Kak Ayu. Kalau untuk produk alat tulis kantor, itu bagaimana Kak? Itu tadi misalnya bisa dimasukin ke what's in my bag-nya teman-teman ya, gitu. Biasanya kan kita suka meeting, suka bawa notebook, buku dan lain-lain. Teman-teman bolehlah kasih tunjukin misalnya di dalam tempat pensil atau di dalam pouch kecil itu apa aja di dalamnya untuk menunjang produktivitas kita di dalam pekerjaan gitu, misalnya tulis-tulis dan lain-lain, sambil di di shoot aja nulis-nulisnya, terus teman-teman lagi pura-pura meeting atau gimana, itu juga boleh loh teman-teman, lah boleh dicoba gitu. Oke, selanjutnya kita, nah ini yang kelima teman-teman ya, kalau nggak salah ada cerita situasional gitu. Cerita situasional ini seperti apa sih, Karya? Ini yang biasa atau yang trennya tuh lagi naik banget tahun ini, yaitu A Day in My Life, atau mungkin How Much I Spend in a Day, atau mungkin What I Eat in a Day. Itu kan lagi naik banget nih teman-teman, ya termasuk aku terkadang bikin konten-konten seperti itu gitu. Nah, khusus untuk teman-teman yang berjualan, boleh juga di soft sellingin produk-produknya, misalnya lagi ke supermarket gitu ya. Supermarket kan sekarang udah nggak boleh nih pakai plastik gitu. Terus misalnya teman-teman jualannya tote bag. Nah, boleh banget tuh diselipin. Jadi untuk mendukung recycle dan lain-lain, kita bisa loh pakai si tote bag ini untuk mengurangi sampah plastik dan lain-lain. Atau kalau misalnya teman-teman jualan sendal gitu. Nah, bisa juga di shoot sedikit. Kalau mau ke supermarket itu nyamannya misalnya pakai sendal dan lain-lain, sambil A Day in My Life, nanti sambil makan, sambil nongkrong-nongkrong gitu, boleh teman-teman ya. Jadi kita nggak harus selalu
jualannya tuh nggak harus selalu di-shoot terus produknya gitu teman-teman. Karena kan terkadang di Indonesia itu mungkin kalau misalnya Indonesia terlalu luas, mungkin aku lebih suka salah-salah tuh yang berjualan sambil cerita. Jadi kita juga bisa tahu, kita bisa meningkatkan psikologi si calon pembeli itu dengan rasa penasaran dia. Sebenarnya nih orang lagi ngapain sih gitu, jualannya itu apa sih? Nah, kayak gitu teman-teman ya. Atau cerita-cerita lainnya. Contohnya nih kayak gini, kita bisa lihat. Nah, kayak gitu teman-teman contohnya ya. Jadi kita fokus ke bagian tadi pertengahan ke akhir aja yang pas dia lagi di acara sebuah acara gitu. Jadi si seller ini membangun psikologi calon pembelinya itu dengan ikut andil dalam ceritanya mereka dalam membangun si karirnya atau mungkin membangun produk-produknya gitu. Mungkin dari nol, yang tadinya dari nol, terus tiba-tiba diundang ke acara apa dan lain-lain. Teman-teman juga boleh kok bikin konten seperti itu yang memang masih sesuai dengan regulasi dan polisinya TikTok Shop gitu ya, jangan nggak melenceng-melenceng banget gitu. Tadi ada yang tanya kalau misalnya produk rumah tangga tuh kayak gimana? Oke, nah nih kebetulan teman-teman aku itu ibu rumah tangga gitu ya, walaupun masih muda tapi ya ibu rumah tangga sedikit, suka masak juga. Mungkin teman-teman bisa tadi selipin a day in my life teman-teman ya. Misalnya nih dari bangun tidur gitu. Terus misalnya teman-teman bangun tidur, di shoot lah, misalnya buka selimut atau yang lain-lain. Terus teman-teman misalnya nyapu, ngepel. Nah, itu tergantung produknya teman-teman yang dijual apa. Misalnya ya alat-alat kebersihan, ya udah teman-teman bisa shoot di situ. Terus sambil diselipin-selipin keunggulan produknya itu apa, boleh teman-teman. Biasanya sih yang paling gampang gitu ya kalau untuk produk-produk rumah tangga ke tutorial masuknya, atau mungkin kalau misalnya teman-teman mau lebih bercerita itu bisa ke A Day in My Life gitu. Sip. Oke, teman-teman gimana? Ini setengah jalan kita untuk tipe-tipe ide konten. Tadi kalau nggak salah ada 5 teman-teman yang udah aku sebutin ya. Review produk. Nah, aku coba back sedikit lagi biar kita nge-refresh lagi, teman-teman. Yang pertama ada review produk. Ini cukup 15 sampai 30 detik aja, itu cukup, teman-teman. Terus yang kedua ada persiapan dan proses produksi. Ini yang tadi aku infoin juga, boleh ditampilin warehouse-nya seperti apa, atau minimal banget proses packing, boleh, sambil ASMR juga boleh, teman-teman ya. Terus juga selanjutnya deskripsi produk yang mendalam. Ini tadi referensinya bisa ke Kak Natasha Surya gitu. Terus boleh diinfoin juga produk-produknya dari A sampai Z, maksimal mungkin boleh lah 30 detik sampai 1 menit gitu. Terus selanjutnya ke panduan dan tutorial. Ini yang sangat-sangat mudah, bisa teman-teman ikutin. Bahkan setelah ikut webinar ini juga bisa teman-teman langsung bikin konten ini gitu ya. Terus selanjutnya yang terakhir cerita situasional gitu, yang tadi day in my life, how much I spend in a day. Terus misalnya kalau teman-teman sambil kerja juga kantoran, nah boleh tuh teman-teman diselipin aja produk-produknya soft selling seperti itu. Oke, teman-teman, kalau misalnya ada yang mau bertanya tadi, so far penjelasan aku setengah jalan, boleh ya diinfoin di kolom Q&A gitu. Nanti dari teman-teman TikTok Shop juga akan bantu jawab. Selanjutnya tadi udah nih karya kita bikin ide-ide kontennya. Terus gimana kita cara edit si short videonya itu? Mungkin teman-teman sebelum kita langsung gimana caranya ngedit gitu ya. Kalau bisa sih teman-teman pas nge-shoot atau misalnya pas ngerekam si kontennya itu diusahakan dulu dari awal kualitasnya itu memang udah bagus dulu, teman-teman. Jadi
misalnya nih dari tata cahaya, atau misalnya dari suara, dari sound, terus dari angle, teman-teman udah ngeset duluan, atau misalnya teman-teman mau bikin draft, oret-oret di kertas, itu juga boleh teman-teman. Jadi pas nanti teman-teman eksekusi, udah tinggal setting-setting aja nih, kameranya di mana, ininya di mana, nanti teman-teman ngomong apa, kayak gitu ya. Nah, kenapa sih harus di awal effortnya, Karya? Nah, supaya nanti pas teman-teman proses editing itu nggak ribet, nggak makan waktu. Karena aku tahu banget, itu untuk proses edit tuh lama, teman-teman ya. Aku paham banget, teman-teman. Jadi makanya kita di awal, kalau bisa ya kita bagusin dulu nih scene-nya, terus juga voice-nya, dan lain-lain kita tes. Kalau misalnya itu udah oke, udah deh proses editingnya tinggal sat gitu loh. Terus selain itu, tadi selain kita harus memastikan kualitas video dari awalnya udah oke, ada syarat dasar yang harus dipenuhi ketika merekam short video, gitu ya. Ada syarat dasar nih teman-teman yang harus dipenuhi. Sebenarnya sih kita ini sangat-sangat merekomendasikan untuk teman-teman mengikuti syarat-syarat ini. Yang pertama, teman-teman, ini ada subtitle atau teks tidak menghalangi elemen kunci informasi. Nah, ini maksudnya apa sih, Karya, gitu ya? Subtitle tidak boleh menghalangi elemen kunci dari informasi. Jadi gini, teman-teman. Misalnya teman-teman nge-review sebuah produk kayak tadi ke Kak Natasha Surya ya. Kan dia kan kasih beberapa teks tuh di video-videonya. Nah, diusahakan teksnya itu jangan nutupin produknya gitu, teman-teman. Jadi nanti malah nggak kelihatan gitu ya produknya ya. Jadi teman-teman boleh pas nge-shoot gitu, dikira-kira aja misalnya mau produknya itu mau ditampilin di sebelah sini, ya berarti teksnya di lawan arahnya gitu, atau misalnya di bawah ya berarti teksnya di atas kayak gitu. Harusnya gampang teman-teman ya, teman-teman udah oke lah semuanya, harusnya udah bisa. Pokoknya si tulisan itu jangan sampai menghalangi produk-produk teman-teman yang mau teman-teman highlight gitu, karena sayang nanti malahan nggak kelihatan gitu ya. Terus selanjutnya yang kedua, layout background itu harus jelas dan rapi, direkomendasikan. Jelas dan rapi ini kayak gimana sih sebenarnya definisinya? Sebenarnya gini teman-teman, kalau misalnya background-nya tuh kayak rame gitu ya, misalnya kayak wallpaper yang super duper rame, atau misalnya teman-teman di sebuah situasi yang background-nya tuh banyak orang, atau misalnya dan lain-lain. Nah, itu kan bisa disebutkan tidak rapi gitu ya. Nanti malah pas teman-teman munculin produknya, si produknya itu nggak kelihatan dengan jelas gitu. Soalnya nanti si audiensnya itu atau si calon pembelinya itu bisa kedistraksi atau gagal fokus gitu ke backgroundnya teman-teman gitu. Makanya ya kalau bisa kita mungkin di awal-awal nih bisa pakai background yang flat dulu gitu. Misalnya kayak background putih, atau misalnya kain-kain yang warnanya netral. Nah, itu bisa tuh teman-teman. Disesuaikan lagi nih sama produknya teman-teman. Kalau misalnya produknya teman-teman tuh warnanya netral, ya backgroundnya jangan netral juga. Takutnya nanti malah ngeblend gitu ya, malah nggak kelihatan mana produknya gitu kan. Boleh lah background putih, itu udah paling aman teman-teman ya. Jadi yang jelas harus rapi dan jelas, clear gitu si backgroundnya ini. Ketiga, nah ini sebisa mungkin muncul manusia asli, baik lewat suara atau wajah, sebisa mungkin gitu. Kalau misalnya agak kesulitan menampilkan diri kita di konten kita sendiri itu, kadang mungkin kita tidak percaya diri dan lain-lain, mungkin boleh teman-teman voice over gitu ya, dikasih tahu seperti apa produk-produknya, itu boleh. Tadi kayak Kak Natasha Surya lagi influencer kita. Cuman kalau misalnya lebih bagus kayak tadi konten OOTD, ya harus ditunjukin teman-teman orangnya, supaya nanti kan calon pembelinya itu bisa membayangkan kalau dia yang pakai itu kayak gimana sih gitu. Makanya sebisa mungkin dimunculkan tanda-tanda kehidupan lah di kontennya teman-teman gitu. Jangan, kalau bisa jangan flat aja, jangan ini aja, jangan nggak ada apa-apa gitu ya teman-teman. Selanjutnya, keempat, kualitas gambar harus jelas. Ini mas sudah tidak usah dipertanyakan lagi kenapa kita harus membuat kualitas gambar yang jelas. Karena teman-teman kan jualannya lewat konten, lewat short video. Tadi yang udah aku sampaikan juga di awal. Udah pasti senjata kita,
si short video ini ya harus bagus gitu, kualitas gambarnya harus jelas. Si kualitas gambar yang bagus dan jelas ini tidak berpaku pada sebuah device, teman-teman ya. Ini harus di-note ya, teman-teman. Jadi nggak mesti teman-teman harus pakai handphone yang ratusan juta gitu, misalnya kalau ada gitu. Nggak harus, teman-teman. Jadi misalnya teman-teman nih, biasanya kalau tips dari aku, kalau siang-siang itu teman-teman bisa mengandalkan ya udah cahaya matahari aja itu sudah sangat-sangat bagus gitu. Kalau misalnya malam atau misalnya sore, ya bolehlah kita tambahin ring light gitu ya, atau lighting gitu, kalau misalnya ada. Cuman ya kalau misalnya pagi, siang, itu cahaya matahari itu bagus banget teman-teman. Bisa meningkatkan kualitas gambar short video teman-teman itu dengan lebih jelas gitu. Selanjutnya tadi selain gambar, tentunya ada kualitas suara gitu atas, atau voice over, atau voice lah gitu misalnya. Teman-teman kan tadi aku udah jelaskan kalau misalnya sebaiknya dimunculkan tanda-tanda kehidupan di kontennya teman-teman, mau itu manusianya asli, atau mungkin lewat wajah, atau minimal banget voice over. Nah ini kenapa kita harus pastiin suaranya itu jelas, karena gini teman-teman, kadang kan kalau misalnya kita bikin konten di rumah gitu ya, misalnya kita sebagai UMKM gitu belum punya studio yang proper gitu, harus di rumah atau mungkin di kamar. Nah kadang kan kalau di rumah tuh suka ada aja ya teman-teman yang lewat ya, atau misalnya anak kecil gitu kan kadang ada aja yang lewat. Karena aku juga ngalamin gitu teman-teman, yang misalnya tukang tahu bulat lewat lah atau apalah gitu kan, itu udah pasti bocor banget tuh ke suaranya teman-teman. Nah kalau bisa teman-teman cari waktu-waktu tertentu di mana yang suaranya itu ya kayak hening, atau mungkin oke nih saatnya gue bikin konten. Atau misalnya kalau mau ditambahin tools atau device, teman-teman bisa beli mikrofon atau mungkin noise cancel gitu ya, yang bisa mengurangi kebisingan-kebisingan di sekitar kita. Sebenarnya sih untuk ngedit bisa aja teman-teman ya, dihilangin si noise-nya itu, cuma kan kadang effort lagi tadi yang pertama pas ngeditnya. Terus juga kadang tidak sesempurna si suara natural itu teman-teman, yang hening dan lain-lain gitu teman-teman ya. Terakhir, gambar stabil dan tidak bergetar atau bergoyang gitu, atau goyang. Nah ini juga teman-teman kalau misalnya ada yang belum punya tripod, atau misalnya belum punya apa sih, tongsis gitu ya istilahnya disebutnya. Cuma aku sih yakin sih teman-teman di sini mah punya lah tripod yang 15 ribuan juga ada gitu ya, pasti ada gitu, nggak mungkin nggak ada. Kalau misalnya nggak ada gitu ya, udah mentok banget, ya bolehlah kita senderin di misalnya di mana gitu ya, kotak tisu atau di mana gitu teman-teman. Yang penting device-nya teman-teman tetap aman aja, jangan sampai jatuh gitu. Dan tentunya kita sambil ngetes pas nge-shoot itu apakah gambarnya stabil, apakah bergetar, apakah tidak goyang-goyang gitu teman-teman. Nah untuk si gambar tidak stabil ini juga sebenarnya teman-teman bisa ngedit ya, bisa dibuat-buat gitu di editing. Cuma itu lagi, kalau misalnya kita males atau mungkin nggak mau mengeluarkan terlalu banyak effort di editing, ya udah kita dari awal aja make sure semuanya itu udah di-set dengan baik gitu teman-teman ya. Nah itu tadi ada 6 syarat dasar yang harusnya dipenuhi ketika teman-teman merekam short video gitu. Tadi subtitlenya jangan nutup produknya, atau teksnya jangan menutup produknya. Terus juga background-backgroundnya harus clear, rapi, jangan tiba-tiba ada apa gitu ya, supaya nanti penontonnya tidak gagal fokus atau calon pembelinya nggak gagal fokus. Terus juga yang ketiga, sebisa mungkin teman-teman memunculkan tanda-tanda kehidupan gitu ya, melalui manusia asli, mau wajahnya suara, atau mungkin full body itu lebih bagus gitu. Terus yang keempat, kualitas gambar harus jelas, pastikan suaranya juga jelas, dan gambar stabil, tidak goyang ataupun tidak bergetar gitu teman-teman ya. Gitu. Ini 6 syarat ini mutlak teman-teman harus diikutin kalau misalnya teman-teman kontennya mau bagus gitu. Nah, selanjutnya, aku nggak tahu ini terakhir apa nggak, cuma selanjutnya, cara edit langsung dari aplikasi TikTok gitu. Kalau misalnya teman-teman nih yang udah sering bikin konten pasti udah tahu lah ya. Di TikTok itu bisa langsung edit sebenarnya teman-teman. Jadi pas teman-teman nge-shoot gitu ya, dari handphone teman-teman, bisa langsung direkam gitu kan, bisa dijadiin draft juga enaknya. Jadi teman-teman bisa langsung review gitu sebelum posting, direkam, terus nanti diedit. Nah, di editing itu juga teman-teman bisa
nge-cut bagian-bagian mana yang misalnya teman-teman mau buang atau mau ditambahin filter boleh, cuman kalau misalnya filter kalau bisa dikurang-kurangin lah teman-teman ya. Soalnya kenapa nih, kalau misalnya kebanyakan filter nanti warna atau misalnya dari kualitas produk teman-teman tuh yang aslinya malah nggak kelihatan gitu. Misalnya teman-teman jualannya baju gitu kan, kalau baju itu kan biasanya ke calon pembeli mengutamakan warna asli gitu. Kalau misalnya kita kebanyakan filter malah nanti takutnya menutupi warna aslinya kayak gitu teman-teman. Jadi boleh mungkin di brightnessin sedikit ya, boleh lah, nggak apa-apa gitu. Terus kalau misalnya teman-teman udah merasa oke gitu, di review lagi, baru deh bisa langsung dipublish gitu. Bisa langsung edit dari aplikasi TikTok teman-teman. Oke. Nah, ini ada 2 video dari tim edukasi kita dari Kak Ahmad, gimana cara edit langsung dari aplikasi TikTok Shop, dan ada ide unik dalam membuat short video. Yuk mari teman-teman kita simak. Halo, Ahmad di sini dan kita akan belajar mengenai 3 langkah mudah dalam membuat short video. Let's go. Langkah pertama, gunakan teks. Supaya informasimu lebih jelas lagi ya. Memasukkan teks, kamu klik pojok kanan atas, kemudian pilih style dan tuliskan info penting dari konten kamu, misalkan cerita atau keunggulan produk. Tujuannya adalah supaya viewer fokus sama konten, sama produk kamu juga. Nah, kalau sudah, lanjut edit lagi ya teman-teman. Kedua, ambil beberapa klip, supaya orang nggak bosan nonton video kamu, minimal 3 lah. Untuk mulai merekam, kamu tekan tombol record, ditahan seperti ini, kemudian kamu bisa lepas, kamu lanjut di sisi yang lain untuk klip berikutnya, dan jika ada klip yang salah, kamu tekan tombol X warna putih dan buang. Kemudian kamu bisa lanjut lagi ya ambil gambarnya. Gunakan potongan-potongan video yang menggambarkan kelebihan dan detail dari produk kamu ya. Dan kamu juga bisa menambahkan ketika kamu menggunakan produk tersebut. Lalu yang ketiga, tambahkan produkmu di keranjang kuning ya. Caranya seperti ini. Terakhir, tambahkan produk di sini, masukkan keranjang kuning, lalu pilih produk yang kamu mau jual. Nah, itu dia 3 langkah mudah dalam membuat short video. Semoga dengan ini bisa membantu kamu ya. Oke, tuh teman-teman yang tadi udah aku infoin tadi apa, keranjang kuning dan lain-lain. Ada juga kan disebutkan juga sama Kak Ahmad gitu. Jadi percayalah, tips yang kita berikan itu sudah valid gitu teman-teman ya, bisa diikutin. Selanjutnya, ide unik dalam membuat short video. Ini juga dari Kak Ahmad, bisa kita tonton videonya. Kehabisan ide dalam membuat short video. Tapi kita mau bikin short video yang kayak gimana lagi ya? Mungkin kamu bisa coba konsep ini. Konsep yang kita gunakan kali ini adalah produk kita bisa menyelesaikan masalah dari calon pembeli. Yuk ikutin. Oke, contohnya ini ya teman-teman. Jas hujan untuk sepatu atau rain cover sepatu. Kita kaitkan isu terkini dengan produk ini ya teman-teman. Misalkan sekarang kan lagi hujan. Ada yang motoran, nggak boleh pakai sendal. Tapi takut sepatunya kotor atau basah. Maka solusinya adalah jas hujan untuk sepatu. Nah, itu dia salah satu ide untuk membuat short video kamu lebih menarik dan lebih bervariasi lagi. Semoga konsepnya bisa kamu pakai dan jangan lupa kamu pakai cara yang sudah dipelajari dalam membuat short video. Semoga berhasil ya. Oke, tuh tadi Kak Ahmad selipin sedikit transisi gitu ya dari apa namanya produknya dilempar tiba-tiba udah dipakai gitu teman-teman. Bisa langsung diikutin aja tadi tips and trick yang udah diberikan sama Kak Ahmad. Selanjutnya, nah ini tips yang bisa teman-teman seller gunain atau aplikasiin gitu. Yang pertama, belajar dan rangkum dari video-video yang udah teman-teman bikin untuk si kualitas short videonya itu kedepannya lebih baik gitu. Jadi teman-teman gini, nggak cuma kita bikin konten, nggak cuma jualan aja, tapi kita juga harus bisa baca analisis data gitu. Yang gampang-gampang dulu aja teman-teman. Teman-teman misalnya bisa
lihat video-video yang ramai itu yang kayak gimana sih gitu, teman-teman catat atau teman-teman bikin rangkumannya seperti apa biar nanti ke depannya kita udah tahu nih kualitas short video kita tuh seperti apa sih, tentunya nanti bisa lebih baik lagi gitu. Terus yang kedua, selalu lihat komentar dan feedback dari penonton untuk improvisasi ke depannya. Nah, ini kadang kan komen itu nggak selalu pedas teman-teman ya dari netizen gitu. Kadang kita juga bisa lihat kritik dan saran yang membangun, bisa karena kan biasanya netizen itu tahu dia sukanya tuh apa tuh. Misalnya, Kak tolong dong cahayanya naikin dikit, atau Kak misalnya dong produknya detailin lagi nggak kelihatan, atau Kak mungkin bahan-bahannya ditampilin dong, kayak gitu. Nah, teman-teman kan bisa tuh langsung replay dari situ untuk replay videonya. Di situ teman-teman kuncinya. Jadi nanti mereka tuh lebih dinaikin lagi tadi psikologi pembelinya, merasa dihargai juga, pendapatnya didengar juga. Jadi mereka juga akan tertarik untuk video-video dan produknya teman-teman. Yang ketiga, lakukan eksperimen untuk melihat video pendek mana yang mendorong trafik organik lebih baik. Organik itu kan artinya trafiknya yang asli teman-teman ya, yang langsung dari FYP-nya orang-orang gitu. Nah, untuk eksperimen ini, eksperimen tuh apa sih maksudnya Karya gitu ya. Nah, eksperimen itu maksudnya teman-teman gini, bisa coba upload videonya itu di jam berapa gitu. Jadi nggak harus selalu misalnya jam 5 sore, nggak harus teman-teman. Jadi kita coba aja, eksperimen aja, misalnya uploadnya malam, atau uploadnya siang, atau mungkin uploadnya pagi gitu. Nah, dari situ kan kita udah bisa tahu yang rame yang mana, terus misalnya yang tinggi exposure-nya tuh seperti apa. Terus juga teman-teman bisa langsung eksperimen tipe-tipe ide konten yang tadi udah aku jelasin, semuanya dicoba aja gitu, nggak apa-apa. Jadi kita bisa tahu yang mana sih yang rame untuk si pembeli ini gitu. Terakhir tadi ada 1, 2, 3 ya, yang keempat nih yang terakhir, buat video pendek sejenis dengan yang viral agar mencapai popularitas berkelanjutan. Kalau misalnya teman-teman udah tahu A sampai Z, udah nemu titiknya nih, titik enaknya tuh kita bikinnya konten apa sih, shootnya gimana sih, terus juga tipenya kayak gimana, terus bikin konsisten gitu teman-teman. Jadi jangan upload 2 bulan kemudian baru upload lagi, ya jangan teman-teman ya. Kalau bisa setiap hari konsisten teman-teman, supaya nanti yang video pendek sejenisnya itu bisa populer atau viral berkepanjangan. Jadi terus aja naik gitu teman-teman. Sedikit tips dari aku. Coba kita lihat ya, apakah ini sudah habis? Oh, udah habis nih teman-teman. Baik teman-teman. Oke, aku panggilin lagi kali ya ke Kaninin. Oke, hai Karya. Halo Kaninin. Oke, nih Karya boleh minum dulu sambil lihat-lihat Q&A-nya ya teman-teman. Oke, siap. Nah, sebelumnya teman-teman aku mau share satu survei ya teman-teman. Di sini ada post survei untuk hari ini yang berisikan tentang materi hari ini dan juga kepuasan teman-teman akan sesi hari ini dan juga materi hari ini. Ya, itu teman-teman tinggal langsung klik aja ya. Itu ada angka 5 sampai angka 1 teman-teman, bisa langsung diklik aja sembari mendengar jawaban untuk Q&A hari ini teman-teman. Gitu. Oke, nah Karya mungkin juga bisa sambil lihat juga nih, di sini udah ada beberapa pertanyaan yang akan kita jawab secara live ya. Nah, ini kita lihat di Q&A dulu, baru nanti kalau ada waktu tambahan kita buka di chat ya Karya ya. Boleh. Oke, nah ini pertanyaannya kita akan fokus untuk materi-materi short video dulu teman-teman ya. Gitu. Oke, kita lihat pertanyaan pertama dari Kak Dewi. Ini dari Kak Dewi nanya, Kak, short video apa isinya harus barang yang kita sematkan atau short video bebas asal masukin produk gitu ya? Kalau bikin konten nih apakah harus selalu ada produknya atau gimana nih, Kak? Oke, kalau misalnya kita ngomongin tadi misalnya teman-teman mau naikin exposure atau engagement gitu ya, yang mana teman-teman tuh pengen, tergantung nih tujuannya teman-teman tuh apa, apakah mau menambah orderan, atau misalnya mau naikin followers dulu, memperkenalkan produk-produknya dulu gitu. Jadi tergantung tujuannya teman-teman tuh apa, tapi untuk menyematkan produk di video teman-teman itu tidak ada ruginya juga teman-teman. Yang pasti harus sesuai dengan konten yang sedang dibikin gitu. Jadi
calon pembelinya tuh tidak bingung gitu. Ini kontennya apa, produknya apa yang disematkan kayak gitu ya teman-teman. Mungkin dari Kak Ninin ada tambahan? Oke, nah ini benar juga teman-teman ya. Jadi nggak melulu harus ada foto produknya gitu ya. Kalau teman-teman emang pengen bikin konten-konten yang soft selling gitu ya, untuk mendapatkan banyak followers, teman-teman bisa buat konten tanpa keranjang kuning gitu teman-teman. Itu sebenarnya bisa diselang-seling sih, mau Betul. menambahkan produk dan juga nggak nambahin produk ya Karya ya. Betul sekali. Tadi yang udah soft selling tuh kayak cerita-cerita ya kan ini ya. Jadi teman-teman Betul. bisa langsung calon pembelinya itu mungkin nambahnya di followers gitu. Oke deh, sip. Kita lanjut ya teman-teman ya ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Kenny Media. Hai Kak, aku mau tanya, apakah di TikTok hanya boleh beriklan tentang produk yang ada di TikTok saja? Kalau konten hanya berupa gambar atau foto dengan latar yang bergerak, apakah boleh? Terima kasih. Ini kayak lebih ke buat konten promosi ya Kak ya. Oke. Apakah di TikTok hanya boleh beriklan tentang produk yang ada di TikTok Shop saja? Kalau konten hanya berupa gambar atau video latar bergerak nih maksudnya apa nih kan ini? Gambar atau foto Mungkin dengan ini kayak lebih screenshot, terus kadang kan bilangnya ada yang pakai GIF, kayak gitu-gitu ya Kak ya. Oke, I see. Menurut aku kayaknya lebih menarik itu yang memang produknya ada di TikTok Shop dong, Kak Kenny ya. Jadi nanti calon pembelinya juga bisa lihat gitu. Terus biasanya teman Kak Kenny itu bisa tambahin misalnya deskripsi produk atau mungkin keunggulan-keunggulan yang lainnya gitu. Kalau misalnya gambar yang statis, kayaknya kurang menarik calon perhatian pembeli gitu sih Kak Kenny. Betul. Jadi emang kita juga menghimbau teman-teman nih buat bikin konten juga yang sekreatif mungkin teman-teman. Karena balik lagi sistem TikTok tuh akan memboosting ya sebenarnya, akan mendorong nih konten-konten yang satunya kreatif teman-teman. Terus juga kontennya original teman-teman, dan juga tidak gambar statis. Karena kalau teman-teman tahu kalau live streaming itu diem aja gitu, itu juga kan kena pelanggaran ya teman-teman ya, kena peringatan pelanggaran, apalagi short video teman-teman. Jadi lebih baik teman-teman memberikan atau membuat konten yang video langsung teman-temannya, jangan cuma screenshot aja gitu. Betul banget. Oke, kita scroll ke bawah lagi ya Karya. Ini ada pertanyaan dari Kak Untung, Kak Untung Sucahyo. Nah ini juga tadi sempat lihat juga nih di kolom chat, sekalian kita jawab aja kali ya. Ini nanya nih Kak, kalau untuk hashtag yang kita bisa lihat di mana ya untuk jualan baju lingerie atau lingerie Kak? Soalnya di TikTok ini sensi banget. Terus tadi juga di chat ada yang nanya, Kak kalau jualan daleman atau underwear tuh gimana gitu ya, biar nggak kena pelanggaran gitu. Oke, teman-teman. Kalau misalnya mau lihat tren hashtag, tadi teman-teman bisa lihat di newsletter kita gitu ya. Biasanya kan tiap bulan kan kita update gitu, tren-tren apa aja, tipe konten maupun hashtag itu bisa lihat di situ. Tapi kalau bentuk tipe kontennya itu kayak gimana untuk produk-produk sensitif, emang agak susah teman-teman ya. Pakai manekin soalnya kan nggak boleh, apalagi orang asli gitu ya, nggak bisa gitu. Jadi mungkin teman-teman bisa akalin misalnya nih, kalau lingerie itu atau mungkin underwear itu kan teman-teman mungkin bisa sebagai kado atau mungkin sebagai seserahan. Teman-teman bisa loh misalnya dibentuk-bentuk seperti apa gitu ya teman-teman. Terus juga pakai storyline, POV gitu ya, atau point of view itu kayak gimana. Jadi nggak mesti harus nunjukin si orangnya itu pakai produknya, tapi teman-teman bikin storyline-nya itu seperti apa. Misalnya ide-ide seserahan gitu ya, terus teman-teman dikemas kayak gimana, tunjukin bahannya kayak gimana gitu. Oke deh, jadi sebenarnya teman-teman nggak perlu langsung menunjukkan nih si lingerie langsungnya gitu ya. Teman-teman mungkin bisa fokus ke detail bahannya. Oh ini bahannya nyaman, bahannya nggak gatel gitu ya. Itu teman-teman bisa tambahkan tuh deskripsi seperti itu di video teman-teman. Jadi kayak soft selling sih ya sebenarnya teman-teman ya. Betul sekali. Terjauhkan dari pelanggaran ya Karya ya. Betul banget kan ini. Oke deh, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari DMCC Twist nih. Hai Kak, aku ingin coba buat video soft selling yang situasional nih. Tapi produknya baju anak. Konteks ceritanya kira-kira bisa dari perspektif mana ya Kak ya? Mungkin kalau saya saran aku nih baju anak, teman-teman tadi
bisa misalnya teman-teman mau traveling gitu bareng anak kecil, atau misalnya bawa anak kemana gitu ya, sekedar ke puncak aja nih kan mau tahun baru. Nah, ambil tuh teman-teman situasi itu, misalnya staycation di Jakarta atau staycation di mana, teman-teman kan buka kopernya, perlihatkan baju anaknya tuh seperti apa. Jadi misalnya kalau anak kecil tuh kan baju harus banyak teman-teman ya. Ya udah teman-teman langsung aja di situ bisa langsung soft selling kayak gitu. Itu situasionalnya. Teman-teman bisa jelasin dari mulai ngambil bajunya, terus packing ke kopernya, terus misalnya teman-teman pura-pura jalan kemana gitu ya, atau misalnya naik kereta, atau pas sampai di hotelnya, dan lain-lain gitu. Oke deh, jadi sebenarnya bisa dibuat, dikemas ya teman-teman tanpa menunjukkan si anak kecilnya ini teman-teman, gitu ya. Jadi kayak sambil persiapannya, kayak gitu itu bisa teman-teman, gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Kak. Dari Kak Kenny Media lagi, apakah jadwal upload konten atau jadwal FYP itu berpengaruh ke jumlah views Kak? Jadwal konten nih, jadwal upload konten gitu. Oke, kalau misalnya jadwal upload konten, apakah itu berpengaruh ke FYP? Jadi gini sebenarnya teman-teman ya, untuk videonya teman-teman itu kan mau itu view-nya cuma 10 atau misalnya 15, itu kan udah pasti masuk ke for your page-nya orang-orang gitu. Itu namanya udah FYP teman-teman ya. Cuman pertanyaannya apakah rame engagement-nya atau tidak? Nah, itu kita bisa lihat lagi dari konten yang sudah dikemas gitu. Terus apakah jadwal jam-jam ini berpengaruh ke jumlah view? Sebenarnya dibilang enggak ya enggak juga teman-teman, karena tergantung dari target audiensnya juga. Misalnya teman-teman jualannya produk khusus rumah tangga, di mana biasanya ibu-ibu kan baru ada waktu santainya itu abis maghrib gitu ya, atau misalnya abis isya setelah anak-anaknya tidur gitu. Nah kayak gitu, atau misalnya anak-anak SMP gitu atau SMA gitu, biasanya di jam-jam istirahat pas mereka di sekolah dan lain-lain gitu. Jadi teman-teman tadi balik lagi eksperimen aja, terus teman-teman lihat nanti di creator tools-nya atau di bagian analitik datanya itu jam berapa kontennya teman-teman yang rame gitu. Oke deh, sip. Thank you banget Karya. Jadi ini teman-teman bisa sesuaikan juga gitu ya dengan target viewers teman-teman gitu. Nah itu juga bisa teman-teman lihat di matriksnya teman-teman sebenarnya. Viewers teman-teman ini banyakan perempuan atau laki-laki ini. Terus jam aktifnya itu di jam berapa itu bisa teman-teman cek juga. Gitu. Betul sekali. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini di kolom chat ya Kak ya. Kita masuk ke kolom chat. Ini ada pertanyaan dari Kak Muhammad Nasikun, kemudian ada Kak Herlina juga gitu ya, dan juga ada Kak Rizka yang nanya tentang upload video gitu ya, itu berapa kali seminggu sih Kak yang disarankan gitu ya. Kalau misalkan nih kalau Kak Rizka upload 12 hingga 21 video per hari itu boleh nggak Kak? Nah, oke. Wah, luar biasa Kak Rizka, ini idenya banyak banget ya, sampai 12 dan 21 video per hari. Sebenarnya Kak Rizka boleh aja, cuman kadang gini Kak Rizka, kadang kita harus sebagai mungkin pemula atau mungkin teman-teman seller yang baru, lebih baik mungkin setiap hari dulu, dari kecil-kecil dulu, jadi kita tahu dulu konten kita tuh yang bagus seperti apa, yang ramainya tuh gimana, baru nanti kalau misalnya ingat di slide terakhir, di tips itu, kalau misalnya udah ada yang viral, boleh langsung ya udah terobos aja gitu, ikutin konten-konten yang udah teman-teman bikin. Kalau misalnya maksimalnya sih sebenarnya nggak ada teman-teman ya, karena kan itu ya balik lagi platformnya teman-teman. Cuman dari kita menyarankan untuk di awal dicoba dulu beberapa, sehari sekali atau mungkin sehari 2 kali gitu. Mau sehari 12 boleh Kak Rizka gitu, tapi nanti kalau misalnya udah rame gitu ya, karena sayang kalau misalnya engagementnya tuh belum rame audiens, sayang konten-kontennya Kak Rizka gitu. Betul, dan juga sebenarnya gini teman-teman, teman-teman nggak harus langsung upload langsung banyak dalam 1 minggu, apalagi kan teman-teman baru nih join di TikTok gitu ya. Karena teman-teman, TikTok Shop ini akan mendeteksi keaktifan akun teman-teman gitu ya, seberapa konsisten teman-teman aktif di TikTok gitu ya. Ini nggak cuma short video aja teman-teman ya, ada live streaming pun juga sama gitu ya. Untuk semua seller-seller yang baru mulai gitu ya, pasti viewersnya
di bawah 10 itu gitu ya. Misalkan terus viewers live streaming di bawah 10, viewers di short video di bawah 100 gitu. Nggak apa-apa teman-teman. Itu tuh kalau teman-teman selang-seling ngupload, teman-teman selang-seling live streaming gitu ya. Dan teman-teman konsisten ya, misalkan dalam 1 minggu pertama teman-teman live streaming 2 kali, ngupload video 3 kali. Nah, minggu depan teman-teman samain lagi nih, live streaming 2 kali, short video 3 kali gitu. Nah, kalau teman-teman terus punya pola yang sama kayak gitu dan konsisten gitu ya, TikTok Shop juga akan mendeteksi akun teman-teman kalau akun teman-teman ini juga aktif gitu ya. Oh, ternyata toko teman-teman ini udah konsisten nih, udah oke buat kontennya, udah oke nge-live-nya. Nanti juga semakin berjalan, semakin teman-teman konsisten ke depannya juga akan berkembang lagi, teman-teman. Betul. Betul, teman-teman. Sangat lengkap jawaban dari Kania. Betul. Karena kalau di TikTok tuh kuncinya kita harus konsisten ya, Karya ya. Betul banget teman-teman. Jangan upload seminggu, libur lagi seminggu gitu teman-teman ya. Oh iya. Terus ini juga banyak yang nanya nih, Kak, kenapa sih susah naikin viewer? Kenapa sih short videonya nggak banyak yang nonton? Nah ini teman-teman, soundnya juga penting ya, Karya ya. Betul banget soundnya. Jadi teman-teman di make sure juga soundnya itu apakah udah menggunakan musik komersil atau misalnya teman-teman kalau misalnya nih teman-teman nemu sound yang lagi viral tapi itu belum masuk ke musik komersil gitu, nggak apa-apa di save dulu aja, siapa tahu nanti dia tiba-tiba jadi musik komersil terus teman-teman bisa pakai si soundnya gitu. Oke, gitu teman-teman ya. Atau mungkin konten yang sound yang trending ini bisa buat bikin konten tanpa keranjang kuning juga bisa ya, Karya ya. Iya, betul. Gitu. Jadi Betul ada sekali. selang-selingnya tetap bisa teman-teman. Teman-teman tetap bisa ngikutin trendingnya gitu. Betul. Oke, aku mau lihat dulu pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Oh iya, tadi juga sempat ada yang tanya Kak, ini produknya banyak nih, tapi kalau ini dari Kak Martina nih, Kak saya punya banyak produk, tapi pada saat live dan bikin konten susah banget bikin penonton stay. Kira-kira apa yang harus dirubah ya Kak? Itu pas live streaming berarti ya? Betul, ini juga dan bikin konten sih Kak, jadi keduanya nih. Jadi banyak produknya tapi mungkin nggak bisa menarik para pembeli ini untuk segera check out gitu ya Kak Ria ya. Oke teman-teman, sebenarnya kalau misalnya teman-teman nanti kan misalnya udah tahu nih tipe kontennya itu seperti apa, udah bikin konten sedemikian rupa, terus pas dianalisis nggak jadi orderan juga itu teman-teman, mungkin aku bisa bilang nggak apa-apa, jangan berkecil hati dulu teman-teman. Mungkin mereka tuh kalau misalnya udah ngelihat 10 detik atau misalnya ngelihat sampai habis itu sebenarnya udah bagus juga teman-teman. Apalagi kalau misalnya dia tiba-tiba follow gitu. Dengan dia follow aja berarti kan dia udah interest, udah tertarik sama produknya teman-teman. Nah, dari situ teman-teman tambahin dengan konsistensi dalam mengupload video-videonya juga gitu. Terus ditambahin misalnya tadi eksperimen-eksperimen tipe-tipe ide konten, misalnya ada in my life dan lain-lain. Terus kalau misalnya live streaming jangan langsung memasukkan produk yang baru dulu gitu ya. Mungkin bisa ditampilkan produk yang lagi diskon, disematkan juga jangan lupa. Terus juga ikut campaign kayak gitu. Oke teman-teman, nah gitu teman-teman ya. Jadi teman-teman pun juga bisa memahami dulu nih di growth di toko teman-teman gitu ya. Misalkan belum ada pembelian tapi toko teman-teman ternyata viewersnya tambah naik gitu ya, terus followersnya tambah naik gitu. Berarti kan itu juga ada good side-nya teman-teman. Tinggal teman-teman cari tahu nih call to action-nya apa sih gitu ya yang bikin para pembeli ini untuk segera check out. Nah ini juga teman-teman sebenarnya bisa sambil research juga ya mungkin ke sesama penjual produk yang sama nih. Oh ternyata di toko sebelah ternyata kasih harga segini dengan benefitnya gini gitu. Ternyata toko yang produk yang kita jual nih nggak, benefitnya belum sebanyak itu. Nah ini teman-teman bisa sesuaikan nih, diamati, tiru dan modifikasi teman-teman. Betul sekali, itu sangat familiar banget teman-teman ya. ATM di Indonesia tuh sangat ini banget teman-teman ya, amati, tiru dan modifikasi. Betul. Oke deh, kita masuk ke pertanyaan terakhir, boleh kali ya Karya ya? Boleh. Oke, ini ada dari Kak Toko Nabawi. Jadi kalau misal mau pakai sound yang sama seperti di video asli itu nggak apa-apa ya Kak? Nggak bakal mempengaruhi. Oh jadi ini nggak pakai sound tambahan gitu Kak? Berarti aman original sound ya? Oke, original sound. Bisa-bisa aja sebenarnya ya. Cuman kalau misalnya teman-teman mau ngikutin trennya, mau ngikutin di dalam traffic trennya itu sendiri, lebih baik kita pakai si sound komersial itu sih Kak gitu. Apalagi kalau untuk pemula, untuk kita nggak ada salahnya juga kita memakai si komersial sound itu.
Betul gitu teman-teman ya. Jadi bisa disesuaikan. Jadi sebenarnya kayak sound ini tuh apa ya? Karena kan dari sisi pembeli tuh nanti bisa mencari video tuh dari sound ya teman-teman ya. Iya, Jadi kayak betul. tipis-tipis gitu teman-teman ya. Oh ternyata dicari dari videonya, dicari dari soundnya nanti video teman-teman bisa muncul kayak gitu. Betul teman-teman. Oh, maksudnya nggak sama sound yang lagi tren Kak. Jadi sound aslinya beda sama yang dipakai dari sound yang lagi tren. Oh nggak apa-apa ya Karya ya. Nggak apa-apa, Mm-mm. nggak apa-apa, Ini nggak apa-apa. disesuaikan aja sih Kak Toko Nabawi ya, bisa disesuaikan mau pakai sound seperti apa yang kiranya paling cocok sama videonya itu boleh Yes, banget. betul. Atau kalau mau di voice over ditambahin suara dari teman-teman nih itu juga boleh juga ya Karya ya. Boleh, terus boleh nanti terus si soundnya itu pakai instrumental juga boleh kok teman-teman gitu. Oke deh sip. Thank you banget Karya udah Terima kasih Kak dari Nini. hari ini dan juga udah menjawab pertanyaan teman-teman gitu ya. Mungkin ada Sama-sama. pesan atau apa ya ada untuk Aduh. teman-teman seller hari ini. Oke, sebenarnya aku tadi udah bikin contekan ya Oh, untuk dia udah dipersiapkan. untuk pantun teman-teman nih di hari Oke. ini gitu ya. Teman-teman nanti jangan lupa bantu bilang cakep gitu ya pas aku Nah, bilang. di kolom chat teman-teman ya. Oke, teman-teman. Jalan-jalan naik roller coaster, perginya bareng Pak Kumis. Tetap semangat teman-teman seller. Semoga jualannya cuan laris manis. Thank you Karya. Nah, ini juga semoga teman-teman bisa mengaplikasikan materi hari ini dan bisa langsung teman-teman praktekkan karena kalau ilmu itu akan lebih baik jika teman-teman langsung mempraktekkan biar nggak lupa teman-teman ya. Kemudian untuk teman-teman yang tadi baru join di tengah sesi, nggak usah khawatir teman-teman bisa join ke grup Facebook TikTok Hood untuk kembali menonton sesi kita hari ini. Sip. Thank you teman-teman. Selamat sore. Have a good day Selamat semuanya. sore semuanya.